Halo, teman-teman. Kalian pasti tahu kan bahwa Indonesia sudah memiliki banyak presiden sejak kita merdeka? Tapi, tahukah kalian bagaimana gaya kepemimpinan mereka berbeda-beda? Apa saja prestasi besar yang mereka capai? Di video kali ini, kita akan mengulas perjalanan kepemimpinan para presiden Indonesia dari Soekarno yang memproklamirkan kemerdekaan hingga Prabowo Subianto yang kini menjabat sebagai presiden. Gimana ya perbandingan antara mereka? Siapa yang memberikan pengaruh terbesar? Ayo, kita bahas bersama-sama. Soekarno, pemimpin yang memproklamirkan kemerdekaan dan membangun identitas bangsa. Pernahkah kalian memikirkan bagaimana Indonesia bisa merdeka? Semua berawal dari Soekarno. Sebagai proklamator, Soekarno bersama dengan Muhammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Bisa dibayangkan betapa besar pengaruh beliau dalam sejarah bangsa ini. Tidak hanya memproklamasikan kemerdekaan, Soekarno juga memperkenalkan Pancasila sebagai dasar negara yang hingga kini menjadi pegangan hidup kita. Soekarno juga dikenal sebagai pejuang anti-kolonialisme di dunia internasional dan berperan penting dalam gerakan non-blok yang memperjuangkan kemerdekaan negara-negara di dunia yang belum merdeka. Kepemimpinannya sangat berfokus pada ideologi, persatuan bangsa, dan pembangunan karakter bangsa. Di masa Soekarno, Indonesia mencoba menegakkan kedaulatan meski dalam kondisi yang sangat sulit pasca perang dan konflik internal. Soekarno berhasil menempatkan Indonesia di peta dunia sebagai negara yang berdaulat. Soeharto, Orde Baru dan pembangunan ekonomi. Setelah Soekarno, Soeharto menggantikan posisi presiden pada tahun 1967 dan memimpin Indonesia selama lebih dari 30 tahun. Dengan masa yang sangat panjang itu, Soeharto tentu memiliki banyak pengaruh, terutama dalam hal pembangunan ekonomi. Di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia mengalami transformasi besar-besaran dalam sektor industri, infrastruktur, dan pertanian. Soeharto memperkenalkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil, seperti Repelita, rencana pembangunan 5 tahun yang sangat berfokus pada peningkatan sektor-sektor ekonomi utama. Sayangnya, meskipun berhasil memajukan ekonomi, masa kepemimpinan Soeharto juga diwarnai dengan otoritarianisme, pelanggaran hak asasi manusia, serta korupsi yang merajalela di lingkungan pemerintahan. Di sisi lain, Soeharto dikenal sebagai bapak pembangunan ekonomi di Indonesia yang berhasil meningkatkan kualitas hidup sebagian besar rakyat Indonesia. B.J. Habibie, reformasi dan demokratisasi. Setelah Soeharto lengser pada 1998, Indonesia memasuki era yang cukup berbeda. B.J. Habibie yang menggantikan Soeharto menjadi presiden selama 1 periode. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mengalami reformasi besar. Habibie memperkenalkan kebijakan untuk membuka panggung demokrasi dengan mengadakan pemilu yang lebih bebas, memperkenalkan kebebasan pers, serta menghapuskan represi politik yang sebelumnya terjadi di bawah pemerintahan Soeharto. Habibie juga melanjutkan pembangunan ekonomi dengan berfokus pada recovery ekonomi pasca krisis. Kebijakan yang paling dikenang adalah pemulihan ekonomi yang cukup cepat setelah krisis Asia 1997 hingga 1998.
Habibie juga membuat keputusan besar untuk memberikan otonomi lebih besar kepada daerah-daerah yang menjadi titik balik bagi pemerintahan daerah di Indonesia. Abdurrahman Wahid, Gus Dur, Demokrasi dan Reformasi Sosial. Gus Dur menjabat sebagai Presiden Indonesia keempat, 1999 hingga 2001, di era reformasi setelah lengsernya Soeharto. Kepemimpinannya ditandai dengan berbagai kebijakan progresif, seperti menghapus duifungsi ABRI, memisahkan TNI dan Polri, membuka kebebasan pers dengan menghapus Departemen Penerangan, menghapus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, menjadikan Imlek sebagai hari libur nasional, memberikan otonomi khusus untuk Aceh dan Papua sebagai upaya penyelesaian konflik. Namun, masa jabatannya singkat akibat konflik politik dengan DPR dan MPR. Gus Dur akhirnya dimakzulkan pada Juli 2001 setelah mengeluarkan dekret presiden yang membubarkan DPR. Megawati Soekarnoputri, pemimpin perempuan dan krisis ekonomi. Indonesia memilih Megawati Soekarnoputri sebagai presiden pertama yang berasal dari kalangan perempuan. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia berusaha bangkit setelah krisis ekonomi yang menghancurkan negeri ini pada 1998. Meskipun menghadapi tantangan yang berat, Megawati berusaha membawa Indonesia ke jalur demokrasi dan lebih mengedepankan kesejahteraan rakyat. Di masa pemerintahannya, Megawati juga mulai memperkenalkan program otonomi daerah yang memberikan lebih banyak kekuasaan kepada pemerintah daerah. Meski tidak banyak perubahan besar yang terjadi, namun Megawati tetap dikenang sebagai pemimpin yang berhasil mempertahankan stabilitas politik Indonesia pasca reformasi. Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, membangun ekonomi pasca krisis. SBY menggantikan Megawati dan memimpin Indonesia selama 2 periode. Kepemimpinan SBY sangat fokus pada pembangunan ekonomi yang stabil. Terlebih Indonesia bisa bertahan meski tengah menghadapi krisis global pada tahun 2008. Di bawah SBY, Indonesia berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif meskipun tantangan global cukup besar. SBY juga dikenal dengan program sosial yang mengedepankan kesejahteraan rakyat, mulai dari kesehatan hingga pendidikan. Joko Widodo, revolusi infrastruktur dan kebijakan ekonomi digital. Joko Widodo, atau yang sering dipanggil Jokowi, dikenal dengan pendekatannya yang sederhana dan mendekatkan diri dengan rakyat. Jokowi memulai masa jabatannya dengan fokus pada pembangunan infrastruktur yang luar biasa besar. Melalui program seperti tol laut dan bandara baru, ia mengubah wajah ekonomi Indonesia. Jokowi juga sangat mendukung kebijakan ekonomi digital dan mendorong sektor e-commerce yang kini semakin berkembang pesat. Jokowi juga memperkenalkan program bantuan langsung tunai, BLT, yang memberikan dukungan langsung bagi rakyat yang terdampak oleh krisis, serta memperkenalkan program vaksinasi untuk mengatasi pandemi COVID-19. Jokowi pun berfokus pada industri 4.0 dan kemajuan teknologi di Indonesia. Prabowo Subianto menggali potensi sumber daya alam Indonesia. Prabowo Subianto, yang saat ini memimpin sebagai Presiden Indonesia sejak Oktober 2024, telah menunjukkan kepemimpinannya yang tegas dengan fokus pada pembangunan sumber daya alam Indonesia dan sektor pertahanan.
ia memperkenalkan berbagai kebijakan untuk memperkuat independensi Indonesia dalam sumber daya alam dan keamanan nasional, serta memperkenalkan berbagai kebijakan yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi rakyat. Kebijakan ekonomi yang ditekankan Prabowo juga berfokus pada penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan sektor pertanian, dengan menargetkan produksi pangan lokal yang bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, teman-teman, itu dia ulasan kita mengenai kepemimpinan dari Soekarno hingga Prabowo Subianto. Setiap presiden memiliki gaya kepemimpinan yang unik dengan pencapaian serta tantangan masing-masing. Dari pembangunan ekonomi, kebijakan sosial, hingga perjuangan mempertahankan kemerdekaan, semua presiden ini telah memberikan kontribusi besar terhadap Indonesia. Kira-kira, presiden mana yang menurut kalian paling berpengaruh? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Yeni Adityana. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.